Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada kesempatan ini ngobrol santai sambil ngopi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang syahadat itu harus bersaksi atau ada yang kau saksikan. Sebagaimana bunyi syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kata bersaksi itu adalah kata kerja yang harus jelas dan harus ada yang mesti kita saksikan sesuai dengan kalimat bersaksi dalam syahadat itu ya Pak. Iya, betul. Nah, kalau sekedar hanya ucapan saja, maka sesungguhnya tidak sah Tidak sah atau batal. atau batal syahadat itu karena bunyi syahadat adalah bersaksi. Ya, betul. Ya Pak tuh. Jadi begini ya, sering banyak orang yang salah tafsir bahwa syahadat itu hanya sebatas kalimat yang diucapkan, yaitu 2 kalimat syahadat. Nah, sedangkan makna dari syahadat itu adalah aku bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Nah, itu artinya mesti ada yang kita saksikan dan ada yang menyaksikan. Jadi syahadat itu adalah sebuah penyaksian, Mas. Ya. Nah, sementara di luar sana, bahkan kita pun sebelum masuk sekolah ini, belum masuk tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, kita pun sama. Syahadatnya hanya sebatas ucapan lisan. Nah, setelah kita masuk dan belajar di sekolah ini, maka syahadat kita pun sudah bersaksi akan Allah dan Rasulullah. Nah, bagaimana cara kita agar syahadatnya bersaksi akan Allah dan Rasulullah? Tentu ada tekniknya, ada metodologinya, bahkan ada rumusnya yang mesti kita pelajari, kan gitu. Nah, sementara di sana, di luar sana itu secara umum dan lumrah bahwa syahadat itu hanya sebatas ucapan lisan. Nah, benar yang kata Mas Andi sampaikan tadi, itu kan kata kerja. Nah, ketika kita bersaksi, mestinya ada yang kita saksikan dan lagi menyaksikan. Nah, contoh bernyanyi. Ada yang dinyanyikan. Ada yang dinyanyikan dan sedang menyanyi. Ya. Nah, berjalan. Berarti kita sedang jalan, melangkah, Ya. kan gitu. Dan sambil jalan sambil melangkah, kan gitu. Ada melangkah, kan gitu ya. Intinya, itu adalah kata kerja yang mesti kita praktekkan. Ya, betul. Jadi syahadat itu bukan hanya sebatas ucapan lisan asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Bahkan syahadat itu adalah mutlak syarat rukun masuk Islam. Yang pertama. Makanya dalam rukun Islam syahadat ada di urutan posisi pertama. Nah, ketika syahadatnya kita belum bersaksi akan Allah dan Rasulullah, maka jelas kita pun belum Islam. Dan kita pun belum bisa melaksanakan rukun Islam setelah syahadat. Karena rukun Islam setelah syahadat adalah praktek dari kesaksian syahadat itu sendiri. Nah, makanya di zaman ini, saat ini, Islam itu telah rusak.
Rusak dalam arti sudah kehilangan metodologinya, sudah kehilangan sambungannya, kan gitu. Nah, makanya kita mesti mendapatkan yang namanya guru pembimbing, yaitu guru rohani. Nah, dengan ketemunya guru rohani, kita akan diajarkan bagaimana syahadat yang bersaksi. Kita akan dikenalkan sifat wujud Allah di dunia. Bahkan kita pun akan diajarkan sholat sampai mi'raj. Ya. Nah, tentu di sini memang ada rumus yang mesti kita pelajari ya. Mungkin nanti akan saya sedikit jelaskan tentang rumus bagaimana agar syahadat kita bersaksi. Atau gambaran lah. Atau gambaran lah. Gambaran atau rumus ya mungkin ya bisa diartikan sama lah. Nah, ketika kita syahadatnya ingin bersaksi akan Allah dan Rasulullah, maka kita harus mengetahui hakikat dari alif lam mim. Nah, di sini alif lam mim. Nur Allah, nur malaikat Jibril. Nah, tentunya di balik nur Allah adalah Allah itu sendiri. Nah, kan gitu. Nah, otomatis ketika wahyu itu disampaikan ya, ada pemberi wahyu, pembawa wahyu, dan penerima wahyu, kan gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengenal sang pembawa wahyu atau sang pembawa wasilah? Nah, tentu kita harus mengenal rumus ini atau gambaran-gambaran ini nih. Ini anggap aja ini di sini alam maha mutlak. Atau Allah itu sendiri. Atau yang dibaliknya Allah itu sendiri, kan gitu ya. Iya. Nah, alam maha mutlak yang dibaliknya adalah Allah itu sendiri. Nah, Allah menghampiri alam manusia itu melalui nurnya. Nah, disinilah nur Allah. Dan nur Allah itu ada yang membawanya. Ada sang pembawa. Ada sang pembawanya, yaitu malaikat Jibril. Nah, bagaimana agar nur Allah yang dibawa oleh utusannya atau malaikat Jibril atau disebut Rasulullah itu bisa disampaikan kepada umat manusia? Tentu akan menempati wujud seorang manusia. Karena nur Allah itu adanya di alam maha mutlak. Ya. Nah, sedangkan Rasulullah atau malaikat Jibril atau nurun ala nur itu adanya di alam mutlak. Nah, agar wahyu ini tersampaikan ke alam dunia untuk disampaikan kepada umat manusia, tentu nur Allah, nur malaikat Jibril itu akan menempati wujud seorang manusia. Ya. Nah, manusia inilah penerima wahyu atau penerima wasilah. Ya. Nah, makanya di dalam keterangan bahwa wasilah itu kan tali penghubung ya, yang satu ujungnya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang satunya lagi ada pada kekasih Allah. Nah, otomatis ketika kita ingin terhubung akan Allah, ini mesti melalui utusannya. Ya, atau ulil amri minkum. Atau yang disebut ulil amri minkum. Ya. Atiullaha. Nah, karena di sini telah diterangkan ya dalam keterangan
ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kan gitu. Nah, jadi ulil amri minkum inilah yang harus kita cari sampai ketemu. Ya. Nah, ketika kita sudah bertemu ulil amri minkum atau rasulun min anfusikum atau mursid atau guru walia mursida, nah maka kita tinggal sambungkan saja ke sini. Ya. Nah, secara otomatis ini akan terhubung ke sini. Rasulullah yang ujungnya Allah itu sendiri. Betul. Kan gitu. Nah, ketika kita sudah ketemu Rasulullah min anfusikum, ibadahnya, ngaji Qur'annya, sholatnya, zikirnya otomatis akan terhubung atau tersambung akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan di sini sudah diterangkan dalam surat At-Taubah 128 ya. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dan seterusnya, telah datang seorang utusan dari kaummu sendiri. Nah, karena kita sudah tidak ada lagi di zaman Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sudah berlindung atau disebut Khatamul Nabi, Khatamun Nabi ya. Nah, maka kita perlu mencari yang namanya pewaris. Pewaris kerasulan dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ini tuh alam baharu atau alam dunia, alam fisik atau alam dunia. Iya, alam akal. Sedangkan di sini alam mutlak dan ujungnya alam maha mutlak. Nah, karena kita ada di sini, yang mesti kita temukan adalah ini, sang pembawa wasilah atau sang penerima wahyu. Nah, ketika sudah ketemu sang penerima wahyu atau sang pembawa wasilah yang disebut ulil amri minkum, tinggal kita menginduksi aja ke sini. Ya. Nah, bahkan kiblatnya pun kita berkiblat ke sini. Kiblat jasmaninya loh ya, kiblat jasmaninya, karena kiblat rohani akan berkiblat akan guru rohani. Nah, di sini alam dunia ujungnya adalah batas kematian. Ya. Nah, bagaimana ketika kita masih di dunia agar ruh kita bisa menembus alam ruh atau alam akhirat? Atau alam akhirat. Nah, tentu kita mesti melewati batas kematian atau melewati batas akal. Ya. Yang disebutkan melewati batas akal itu karena kita harus mengenolkan diri. Kita harus memasuki ordenat zero. Nah, ketika kita sudah bisa melewati batas kematian, yang disebut mati secara hakikat atau mutu qobla anta mutu, maka saat kita masih di dunia juga kita bisa menembus alam ruh atau alam akhirat. Nah, tentu memang di sini ya sangat harus berhati-hati ya untuk menjelaskannya, karena ketika kita belum terpahamkan, karena dipahamkan maka akan banyak timbul penilaian. Nah, atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Nah, atiullah wa ulil atiullah wa ati rasul wa ulil minkum, inilah sistem yang disebut wasilah tadi. Ya. Nah, ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya, alif lam mim. Nah, di sini alif.
Alif itu berdiri sendiri. Berdiri sendiri di alam maha mutlak atau alam maha kodim. Kita ini tidak mungkin langsung ke sini. Ya. Dan kita pun tidak mungkin, ini kita nih, gambaran kita ya. Ya. Nah, kita pun tidak mungkin langsung ke sini. Karena ini ada di alam kodim atau alam mutlak. Sedangkan kita ada di alam fisik atau alam baharu atau disebut dunia. Ya. Nah, ulil amri minkum inilah yang ada di dunia. Ulil amri minkum inilah utusan Allah di dunia. Ya. Nah, ulil amri minkum itulah sifat atau persifatan wujud Allah di dunia. Makanya di dalam sifat 20 sudah diterangkan bahwa Allah itu sifatnya wujud. Ya. Nah, akan tetapi yang wujud ini bukan Allah. Ya. Hanya wujudnya saja. Karena di balik wujud ini ada Rasulullah yang ujungnya Allah itu sendiri. Ini adalah sistem yang disebut wasilah atau tali penghubung manusia dengan Tuhannya. Nah, ini memang ya jarang sekali di luar sana dijelaskan tentang bagaimana agar syahadat kita bersaksi, bagaimana agar sholat kita itu bisa mengingat akan Allah. Atau bisa nyambung ya. Karena sholat itu intinya di zikir ya. Zikir itu mengingat. Ya. Nah, makanya di sini ibadahnya, ngaji Qur'annya, sholatnya, zikirnya, kita tinggal sambungkan saja ke sini. Karena ini akan menyambung ke sini dan ini akan sambungkan lagi ke sini. Nah, ketika kita sudah ketemu sang pembawa wasilah, tentu kita mesti mengikuti sistemnya. Nah, bagaimana agar kita bisa masuk dalam sistem ini? Ya. Karena sekalipun sudah ketemu ulil amri minkum, tanpa kita mengikuti sistemnya, ya kita tidak bisa nyambung dong. Ya. Nah, otomatis harus ada hubungan dulu dengan ini. Kenal ini dulu dengan ini, harus ketemu dulu dengan ini. Nah, seketika sudah ketemu dan sudah kenal, maka masuklah dalam sistemnya. Nah, sistem itu dalam arti sistem itu ada yang disebutkan syarat rukun, cara dan jalannya. Nah, apa sih yang mesti kita tempuh di sini ya? Ini ibaratkan kita itu sebagai umat. Nah, di sini umat. Nah, ketika ingin tersambung akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti ruhnya akan tersambung kepada yang mahara ruhani, itu mesti lewat guru rohani. Nah, untuk menyambungkan ruh kepada yang maha ruh, nah maka disitulah kita wajib yang namanya mengaktifasi ruhani atau baiat, atau yang disebut baiat kan gitu. Nah, baiat itu adalah mengaktifasi ruhani. Di sini dunia ini disebutnya alam sadar. Ya. Ya. Alam sadar. Di bawah ini disebutnya alam bawah sadar. Nah, ini yang sering kita sampaikan bahwa sholat itu mesti mi'raj ya. Jadi mi'raj itu ketika kita sudah melewati batas ini, batas kematian, karena ujung dari kehidupan atau ujung dari dunia adalah kematian. Nah, bagaimana agar ketika kita masih hidup di dunia
tapi secara ruh kita bisa menembus alam ruh. Nah itu tadi dengan proses baiat atau aktivasi ruh. Atau ditanamkannya nur di dalam Nah, kalbu. jadi baiat itu sebuah proses untuk menanamkan nur ke dalam kolbu. Nah, mestinya yang otomatis yang membaiat itu adalah guru rohani. Guru rohani yang ada di balik ulil amri minkum ini. Ya. Nah, makanya Nabi Muhammad pun telah bersabda ketika aku telah berlindung, maka berbaiatlah kepada khalifah-khalifahku. Ya. Nah, dalam arti ketika Nabi Muhammad sudah berlindung, kita mesti mencari pewaris kerasulan dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi kita beragama itu ya mesti ketemu yang namanya ulama billah. Ulama billah itu apa? Ulama yang telah beserta Allah, yang disebut al ulama warasatul anbiya. Ketika kita sudah bertemu dengan ulama billah, yaitu tadi tinggal nginduksi, tinggal ngikuti sistemnya, berabdi, berbakti, habis-habisan. Karena ketika kita ingin mengenal Tuhan, tentu kita akan dihabisi. Dihabisi dalam arti keduniawiannya kan gitu. Ya. Karena dunia itu tidak akan pernah ngikut ke alam akhirat. Ya. Nah, mungkin hanya gambaran sederhana aja ya. Intinya ketika syahadatnya sudah bersaksi akan Allah dan Rasulullah, tentu di dalam sholatnya pun kita bisa mengingat Allah. Nah, as-sholatu li'idikri, ya, ada li'idikri wa aqimus sholah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, makanya ketika orang sholat tapi lalai di dalam sholatnya, ancamannya neraka wel. Ya. Nah, kenapa dibilang orang yang sholat masih dibilang lalai, bahkan diancam neraka wel? Karena di dalam sholatnya tidak bisa mengingatkan Allah. Nah, ketika kita sholat, tentu ya pengalaman saya pribadi waktu mau masuk sekolah ini, awalnya saya ditanya, Bang Jai, suka melaksanakan sholat nggak? Ya. Nah, saya jawab dong dengan secara jujur, ya, kadang iya, kadang enggak kan gitu. Nah, oke, bagus katanya. Nah, waktu Bang Jaya sholat, menyembah siapa? Dengan polos, saya pun menjawab menyembah Allah. Ya. Nah, guru pun memberikan pertanyaan satu lagi. Oke, Bang Jaya sholat menyembah Allah. Nah, di dalam sholat mengingat siapa? Mengingat Allah. Ya. Bagus katanya. Satu lagi pertanyaan dari saya, kata guru kan gitu. Apanya Allah yang Bang Jaya ingat kan gitu. Nah, disitulah saya nggak bisa jawab. Ya. Karena saya memang belum ketemu Allah kan gitu. Nah, jadi apa ya, ada sebuah keterangan bahwa Allah di akhirat dan Allah di dunia. Allah yang batin dan Allah yang jahir, atau Allah maha jahir dan Allah maha batin. Sama ya? Ya. Allah maha batin, Allah pun maha jahir. Nah, bagaimana kita bisa mengingat Allah yang laisa kamislihi? Kan gitu? Tidak mungkin. Ya. Karena Allah yang laisa kamislihi, yang adanya di alam maha mutlak atau maha
alam maharuh, itu kita tidak akan mungkin bisa mengingatnya. Nah, karena Allah yang di alam maharuh atau alam maha akhirat itu laisa kamislihi sayun, yang tidak bisa diperumpamakan, tidak serupa dengan apapun. Tidak bisa dibayangkan lah. Tidak bisa dibayangkan. Kenapa tidak bisa dibayangkannya? Karena tidak serupa dengan apapun dan tidak berupa apapun, kan gitu. Dan Makanya kita pun tidak bisa membayangkan apalagi mengingatnya, kan gitu. Nah, makanya Allah menurunkan wahyu atau menghampiri manusia itu melalui sistem ya, agar Allah dikenal. Karena Allah semata-mata menciptakan jin dan manusia agar bisa dikenal, agar untuk memperkenalkan diri, dan agar jin dan manusia itu beribadah untuk atau kepada Allah itu sendiri, kan gitu. Nah, jadi apanya Allah sih yang kita ingat, kan ya, gitu. itu pertanyaan. Nih, ketika kita sholat, Ya, apanya Allah yang kita ingat? ya, Nah, inilah yang mesti kita ingat. Karena inilah ulil amri minkum, yang dalam arti persifatan Allah di dunia. Sifat Allah di dunia, akan tetapi yang ini bukan Allah. jadi jangan salah paham. Jangan salah paham. Itu karena Allah pun telah berfirman ya, atau menyampaikan ke Nabi Adam bahwa Allah itu akan menyerupai rupanya, kan gitu. Ya, Nah, jadi di sini yang namanya di tarekat itu ada yang namanya sistem rabitoh. Nah, rabitoh memang ya tidak banyak orang yang mengetahui apa itu rabitoh. Jadi merabitoh itu menghadirkan Allah lewat ini. ya, Karena di balik inilah sambungan akan Allah. ya, Nah, jadi semua ibadah kita, ngaji Quran kita, sholat kita, zikir kita, berkiblat akan ke sini. ya, Nah, inilah yang disebut berkiblat akan guru rohani. Nah, karena di balik ini guru rohani itu sendiri. ya, Nah, di balik guru rohani Allah itu sendiri. Itulah sistem wasilah. Makanya ketika kita sudah ketemu alif lam mim, selanjutnya dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sudah tidak ada keraguan sedikit pun, karena kita sudah ketemu jalan mutlak menuju yang maha mutlak, kan gitu. Nah, mungkin ya tidak tidak panjang lebar untuk menerangkan ini ya, karena sepintas tadi udah saya sampaikan secara penyampaian yang sangat sederhana. Intinya baik itu sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya, kita itu berkiblat akan ini. iya, betul. Nah, ini jangan sampai salah paham ya. Ketika kita berkiblat ke sini bukan berarti menyembah ini. Ya, Kita tetap menyembah yang Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Hanya saja lewat ini. di balik utusannya. Nah, karena di balik ini ada sistem wasilah nih Rasulullah yang ujungnya akan Adalah Allah sendiri. menghantar
kepada Allah Subhanahu wa taala, kan itu. Mungkin untuk penjelasan atau gambaran ini cuma sampai di sini ya Mas ya. Ya. Karena sekalipun kita sampaikan secara ini ya mungkin tidak apa ya, tidak mudah untuk dipahami ketika kita hanya mendengarkan atau melihat, apalagi cuma sekali. Ini mesti kita belajar untuk memahami agar kita dipahamkan. Iya. Sekalipun kita sampaikan secara detail, kalau orang tersebut tidak mau belajar memahami, tentu tidak akan terpahamkan. Ya. Kenapa? Karena tidak dipahamkan. Nah, kita itu hanya menyampaikan, bukan memahamkan. Ya. Karena tidak ada seorang pun manusia yang mampu memahamkan orang lain. Untuk memahamkan dirinya sendiri pun tidak akan mampu. Jadi siapa yang memahamkan? Ya Allah itu sendiri, kan gitu. Ya. Nah, dengan ada jolokan kita yaitu belajar untuk memahami, barulah kita akan dipahamkan. Nah, ketika kita sudah belajar memahami dan telah dipahamkan, maka kita pun akan terpahamkan, kan gitu. Ya. Makanya masuk sekolah ini atau masuk tarekat Naksabandiyah, Kholidiyah, Al-Mahdiyah, gak perlu pintar, Mas. Iya. Gak perlu ngerti, karena akan dipintarkan dan akan dimengertikan, akan dipahamkan. Nah, itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya ya kita biasa bincang-bincang ya. Disampaikannya tadi atau diterangkannya tadi tentang gambaran bagaimana agar kita ibadahnya terhubung, sholatnya terhubung, ngajinya terhubung, zikirnya terhubung, itu tadi udah kita terangkan dengan bahasa-bahasa sederhana ya. Nah, kembali lagi ketika ada yang terpahamkan, itu bukan dipahamkan kita ya, atau dipahamkan saya, tentu akan dipahamkan oleh Allah itu sendiri gitu. Iya. Ya, terima kasih atas penjelasannya, sangat menarik ya penjelasannya Pak Jaya tadi bahwa ibadah apapun yang kita lakukan itu tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah secara langsung tanpa lewat putusannya. Ya, betul. Karena kita itu di alam dunia dan dunia itu adalah alam akal. Akal itu tidak bisa menjangkau akhirat atau alam ruh. Ya. Itu akan dibatasi portal atau batas kematian. Nah, makanya Nabi mengatakan bahwa mutu qabla antamu, itu matilah sebelum kau dimatikan. Artinya proses mati hakikat itu adalah proses untuk menembus akhirat atau alam ruh. Karena sampai kapanpun alam akal itu tidak akan bisa menjangkau akhirat atau alam ruh. Karena di tengah-tengahnya adalah portal ambang batas kematian. Akal itu batasnya, mentoknya sampai di situ, nggak bisa nyebrang ujungnya lagi. Kematian, iya. Ya. Ujungnya kematian. Ujung dari kehidupan ini ya kematian. Ya, betul. Nah, tadi dijelaskan bahwa semua amalan atau semua ibadah, ngaji, sholat, zikir, puasa, apapun itu, ketika tidak lewat sistem wasilah atau sang utusan Allah sendiri, maka tidak akan pernah bisa ada hubungan kita dengan Allah. Tapi harus melalui utusannya yang dibaliknya adalah Allah itu sendiri. Ya. Jadi
ketika kita sudah ketemu yang namanya ulil amri minkum yang berwasilah ya, maka sholat kita pun akan berpeluang untuk mi'raj. Nah, karena di luar sana ya sering kita singgung, mi'raj itu hanya bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri menyampaikan bahwa as-sholatul mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Nah, jadi mi'raj itu, hakikat dari mi'raj itu adalah naiknya kesadaran. Ini kan kesadaran nih Mas. Ya. Nah, naiknya kesadaran ke atas sadar. Ya. Ke alam atas sadar. Nah, alam atas sadar pun berlapis-lapis. Ya. Yang ujungnya alam maha sadar. Nah, ketika kita sudah sampai di sini, itulah yang disebut mi'raj. Gitu. Jadi gambarannya mi'raj itu naiknya kesadaran dari alam sadar ke alam Di atas atasnya. sadar. Ya. Nah, karena alam sadar, alam itu ada tiga lapis ya Mas. Alam sadar, alam atas sadar, dan alam bawah sadar. Nah, kebanyakan manusia itu bukannya naik dari alam sadar ke alam atas sadar, Malah turun. malah turun dari alam sadar ke alam atas, ke alam bawah sadar. Nah, disinilah tempatnya yang disebut gelombang impra itu. Kesuksesan, kesaktian, hikmah, karomah, dan lain sebagainya. Akan tetapi, justru ketika kita turun ke alam bawah sadar atau ke gelombang infrasonor, justru kita akan menjauhi Allah itu sendiri. Bukan malah mendekat ya? Bukan malah mendekat. Nah, kebanyakan orang supranatural menganggapnya alam bawah sadar inilah yang disebut alam suwung atau alam ruh. Nah, jadi contoh ketika kita bermeditasi terus mengalami memasuki alam suwung tanpa ada isi ini, ya, maka alam suwung itu hanya sebuah kekosongan. Yang dikiranya orang bahwa telah ketemu ya. Ketika kita memasuki ruang kosong tanpa ada pembimbing atau guru rohani, maka kita akan dimasuki jin, setan, marakayangan, dan lain sebagainya. Bahkan di alam sadar di alam bawah sadar inilah yang disebut gelombang iblis. Nah, karena gelombang iblis dengan gelombang Rasulullah itu tipis, Mas. Ya. Nah, makanya iblis menggoda manusia itu bukan dengan cara kasar, tapi dengan cara yang lemah lembut dan menjanjikan. Ya. Contoh, ketika kita ingin atau ada kemauan di luar sana, suka diarahkan untuk membaca doa ini, ayat ini sekian, ya, nanti kamu jadi ini, kan gitu. Ya. Nah, sebenarnya yang mengabulkan itu bukan Allah, tapi gelombang iblis. Nah, itu yang sering tidak disadari ya, karena ketika tujuannya atau kemauannya tercapai, dianggapnya Allah telah mengabulkan. Padahal ketika kita ingin ke sini, justru kita harus mengenolkan diri atau melewati batas akal. Dalam arti batas akal kita, ketika kita sudah melewati batas akal, kita sudah nol dong.
atau melewati batas kematian. Nah, dengan melewati batas kematian inilah kita akan mengalami dengan melewati batas kematian inilah kita akan memasuki alam kekosongan, kosong tapi isi. Ya, akhirat alam ruh lah. Ya, kenapa bisa dibilang kosong tapi isi, isi tapi kosong? Nah, karena di balik kekosongan inilah ada yang namanya guru pembimbing yang disebut guru rohani, yang akan menghantar kita kepada yang maha rohani. Nah, kalau kita di sini mengalami atau memasuki alam kosong atau alam suwung tanpa ada guru pembimbing atau guru rohani, maka kita akan dikuasai yang namanya gelombang iblis. Nah, itu yang banyak terjadi di luar sana, bahkan ya itu adalah pengalaman pribadi. Ketika contoh, ketika usahanya pengen ada kemajuan, datanglah kepada orang pintar, baik itu kiai, dukun, dan paranormal. Maka di sini kita akan diberi sebuah amalan. Amalkan ayat ini sekian. Nah, memang di sini kadang terwujud dalam arti keinginan kita tercapai. Tapi sesungguhnya pencapaian yang kita capai itu bukan dari Allah, melainkan dari gelombang iblis. Karena gelombang Tuhan dengan gelombang iblis itu sangat tipis. Makanya iblis itu bisa masuk kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Nah, jadi memang ini tidak bisa langsung dipahami ya secara langsung dalam arti satu kali penyampaian tanpa kita mempraktekkan dan membuktikannya sendiri. Sekalipun terpahamkan dengan penyampaian ini tanpa dipraktekkan, itu hanya sebatas pengetahuan. Ya. Nah, makanya pengetahuan itu mesti kita praktekkan agar kita bisa membuktikan dan mengalaminya sendiri. Itulah yang disebut akul yakin. Nah, kalau kita hanya yakin, enal yakin, itu masih tertolak, Mas. Hanya dengan hakul yakin, maka semua ibadah kita akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk sementara itu ya, Mas, karena kita juga bagi waktunya untuk season berikutnya. Ya, sangat menarik pembahasannya. Jadi intinya adalah syahadat itu mesti bersaksi akan utusan Allah di dunia ini. Iya. Jadi Allah itu menghampiri hambanya lewat utusannya. Karena di dunia ini atau alam akal itu tidak akan pernah bisa menjangkau Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Karena Allah itu tidak pernah bisa terbayangkan seperti apa Allah itu. Allah itu unlimited, undeskripsi, undefinisi. Yeah. Maka Allah mengutus seorang utusan di setiap zaman. Atau atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi temukan dulu ulil amri minkum, baru syahadat kita bisa bersaksi akan utusan Allah di dunia ini. Nah, ketika kita sudah ketemu, maka seluruh amalan apapun yang kita lakukan ada sambungan akan Allah. Karena di balik utusannya itu adalah sistem wasilah, di mana wasilah itu adalah tali penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Satu ujungnya ada pada Allah dan satu ujungnya ada pada kekasihnya atau utusannya. Ya, jadi kembali lagi ya, apa sih yang kita saksikan di dalam syahadat, kan itu? Karena bunyinya bersaksi. Ya, yang kita saksikan dalam syahadat itu adalah
utusan Allah di dunia. Karena dengan adanya utusan Allah di dunia, maka semua firman akan tersampaikan kepada umat manusia. Ya. Tentunya memakai corong atau lisan manusia. Ya. Nah, akan tetapi yang namanya firman atau wahyu Tuhan itu atau wahyu Allah itu tidak berlapal huruf. Ya. Nah, di sini Allah menurunkan firman atau wahyu itu tidak berlapal huruf ya. Karena kodim. Ya. Makanya Quran itu ada 2 dimensi. Quran yang ada huruf dan tulisannya disebut mushaf. Nah, sedangkan Quran yang tidak berlapal huruf itulah yang disebut Quran kodim. Ya. Nah, yang kita pelajari di sini semua adalah Quran kodim. Tapi keterangan Quran kodim sudah ada di dalam mushaf. Ya. Makanya uraian-uraian kita itu tidak terbantahkan. Karena uraian-uraian di sekolah ini ilmiah, logis, dan bisa dibuktikan. Makanya Islam itu sangat ilmiah. Islam itu ya'lu wa la yula alaih. Tiada tolok bandingnya kan gitu. Ya. Dan Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, Islam itu rahmatan lil alamin bukan berarti hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua umat Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, Kejawen, dan lain sebagainya. Ya. Luar biasa penjelasan dari Pak Jaya. Maka dari itu marilah kita bersama-sama belajar ya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sekolah ini adalah sekolah praktek atau kita belajar bagaimana metodologi agama itu yang kita pelajari, kita praktekkan. Karena di zaman sekarang ini metodologi agama itu sudah mulai hilang, Pak ya. Ya. Tidak lagi sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad. Artinya hanya sebatas penjelasan teori, tapi tidak cukup dengan itu, mesti harus dipraktekkan, Dibuktikan ya. dengan sendiri. Ya, jadi tarekat ini kita menyebutnya tarekatnya pun tarekat kodim atau tarekat arwah. Jadi tarekat ini atau sekolah ini tarekat kodim, tarekat Naksabandiyah, Kholidiyah, Al-Mahdiyah Nusantara. Tapi kami mengingatkan ya, jangan coba-coba ikuti kami. Karena kami di luar sana dianggap syirik, bid'ah, dan sesat. Ya, oke. Cukup sekian dulu perbincangan santai kita pada malam hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di tema yang lain. Salam kebangkitan tasawuf eksakta ilmiah ilahi antam maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.